Jadi sebenarnya tahun-tahun dulu ya Pak ya, sebelum Bawaslu ini kuat atau dikuatkan secara kelembagaan, sebenarnya pemilu kita ini memang rentan sekali Pak. Sangat rentan. Sangat rentan. Sangat rentannya begini. Karena gini loh Bang, yang nonton ini kan rata-rata usianya baru-baru ini. Nggak kebayang ya. Nggak tahu nih, pemilu kayak dulu ya, pemilu aja, Iya, pemilu gitu kan? aja. Tiga Iya. partai, Iya. terus begitu. Ya. Tahu-tahu ada yang menang dan mungkin belum lahir. Ya. Nah, Jadi kita gimana bisa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama saya Diki di sini dan Pak Muhammad Taufik. Ya. Jadi gini Pak, kayaknya sekarang kan musimnya yang nonton ini umurnya 30 atau 20 tahunan. Daripada kita berjarak sekali, kalau panggil abang nggak apa-apa ya Pak ya? Sip, sip. Nggak apa-apa ya? Segi umum cocok. Segi umur cocok Bang. Ya abang baru ulang tahun ke 20 berapa Bang? 23. 23 ya. Beda setahun. Oke guys. Bang Muhammad Taufik ini adalah seorang akademisi. Pengamat politik juga. Yang concern terhadap masalah sosio kemasyarakatan. Bang, pengawasan itu sebenarnya kan pekerjaan yang kurang mengenakan bagi yang diawasi. Bang. Menurut Abang gimana sih sebenarnya? Ya, pengawasan itu penting. Penting ya? Ya, penting. Meskipun orang diawasi kurang nyaman. Iya. Tetapi semua orang kan punya hak untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang lain, apalagi berkaitan dengan negara. Ya. Kayak pemilu contohnya, kan ada pengawas contohnya kan. Pengawas itu memastikan seluruh proses pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka Bawaslu tugasnya untuk memastikan itu semua proses itu harus berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah disepakati atau yang sudah ada. Oke. Makanya memang kalau orang menjalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme tidak ada persoalan. Yang takut kan orang yang melanggar. Nah, maka kesan ya Bawaslu ini serius kan. Pemilu ini seolah-olah ajang pelanggaran kan gitu. Memang faktanya kayak gitu. Kayak itu ya Pak? Ya. Karena begini, politik itu atau pemilu itu kan ajang kontestasi. Iya, iya. Nah, ajang pertarungan. Nah, nuansanya pasti muncul gesekan. Oke. Nah, gesekan itu akan memunculkan konflik ketika dia tidak terkelola dengan baik. Oke. Gitu. Jadi sebelum adanya pengawas sebenarnya apakah masyarakat sebelumnya tidak care dengan ini Bang? Karena kan tiba-tiba aja Bawaslu ini menjadi shining di tahun-tahun kemudian ini. Sebelumnya kan nggak ada Bang. Nggak, ya. Kalau dalam proses pemilu tetap ada secara kelembagaan ada. Secara kelembagaan ada. Cuma dulu itu kan masyarakat tidak terlibat. Nah, makanya sekarang ada namanya pengawasan partisipatif. Oke. Artinya masyarakat dilibatkan, terlibat dalam semua proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU contohnya dalam pemilu. Iya. Nah, masyarakat ikut mengawasi, mulai mengawasi dari pendaftaran, pencalonan, sampai kampanye, sampai pemilihan, penghitungan macam. Tahapan-tahapan itu masyarakat diminta mengawasi meskipun dia tidak anggota pengawasan. Nah, gitu. Itu ya yang harus proaktif kayak gitu ya, yang partisipatif. Yang partisipatif. Nah, gitu. Jadi dari dulu memang pemilu ada diawasi. Cuma kan dulu itu kan di zaman Orde Baru pengawasan ini kan seolah-olah memang itu bagian dari kepentingan siapa yang berkuasa waktu itu ya direkayasa lah. Sekarang kan Bawaslu KPU kan independen. Dia berjalan atas nama undang-undang, dia berjalan atas nama kepentingan masyarakat, dia berjalan atas nama tujuan pemilu itu sendiri. Makanya sekarang lebih mandiri. Meskipun di tempat lain adalah yang bermasalah-masalah 1-2 adalah. Tetapi secara global kerja-kerja Bawaslu KPU bisa diapresiasi dengan baik. Jadi sebenarnya tahun-tahun dulu ya Pak ya, sebelum Bawaslu ini kuat atau dikuatkan secara kelembagaan, sebenarnya
pemilu kita ini memang rentan sekali. Bang. Sangat Memang. rentan. Sangat rentan. Sangat rentannya begini. Karena gini loh Bang, yang nonton ini kan rata-rata usianya baru-baru ini. Enggak kebayang ya. Nggak tahu nih pemilu kayak dulu ya pemilu aja, Iya, pemilu gitu aja. kan? 3 Iya. partai, Iya. terus begitu. Iya. Tahu-tahu ada yang menang dan mungkin belum lahir. Ya. Nah, Jadi kita gimana bisa ini? bagi fase ya. Iya iya. Jadi fase 98 ke bawah dan 98 ke atas. Oke guys, ini Ya. fase Jadi 98. pemilu ini kan sudah ada di zaman Orde Lama, ini Orde Lama, Orde Ah. Baru kan gitu ya, Iya. Orde Reformasi. Kalau kita bagi Orde Indonesia ini kan Orde Lama, Orde Lama, Orde Baru. Orde Reformasi. Orde- Nah, yang kayak gini sekarang itu kan dimulai ketika Orde Reformasi. Oke. Nah, ketika pemilu pertama Reformasi itu sudah ada pengawas. Tentu mulai awal membangun tentu dengan sederhana. Kemudian akan meningkat sampai sekarang ini dengan aturan, dengan mekanisme dan struktur kerja yang cukup kompleks. Nah, menurut saya Bawaslu dengan struktur organisasi sekarang saya pikir cukup kompleks. Kalau dulu ya Bang ya, Diki pernah dengar ya Bang ya, tahun-tahun dulu, ini cerita-cerita orang lama Bang ya. Umpamanya DPT-nya Iya, iya. zaman-zaman dahulu. Ada yang belum nyoblos. Akhirnya KPPS-nya atau kepala desanya, ayolah dicoblosin aja. Ya, Itu memang fakta ya Bang? Fakta itu memang terjadi. Oke guys, Ah. itulah pemilu kita dahulunya. Ya, memang terjadi. Karena Orde Baru itu kan dianggap orde yang korup. Ya. Ya, orde korup namanya. Jadi kekuasaan itu tunggal di tangan satu orang, Soeharto namanya. Kemudian dia menciptakan juga pemilu, tapi memang dibangun semacam rekayasa-rekayasa. Nah, salah satunya kayak gitu tadi. Bupatinya A, pemilihan DPR-nya begini-begini, semuanya rekayasa. Nah, rekayasa itu kayak tadi itulah. Kalau kartunya direkayasa, menangnya direkayasa, partainya direkayasa. Mungkin orang-orangnya ditempatkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan waktu itu. Jadi pemilu waktu itu dianggap sekedar formalitas saja, tidak seperti setelah reformasi. Nah, zaman reformasi kan semuanya berubah. Tapi lebih parah mana Bang? Kalau dipikir antara fase sebelum reformasi dengan sesudah reformasi perihal money politik. Ya, kalau kita bicara kualitas agak susah juga membandingkan. Kalau money politik dulu memang rekayasa pemerintah, rekayasa kekuasaan ya tidak ada. Mungkin tidak ada money politik, tapi kan tekanan, dominasi, kekerasan. Beda lagi modelnya kan. Tekanan, kekerasan, diancam kan gitu. Ada cerita tersendiri nggak Bang yang pernah dengar waktu pas? Adalah diancam memilih si A, guru-guru didorong untuk memilih partai tertentu, ada oleh kekuasaan, bupati, gubernur itu dipaksa untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih partai tertentu, ada partai-partai dibatasi. Itu kan terjadi di zaman Orde Baru. Jadi memang jauh dari nilai-nilai. Nah, kalau bicara money politik ya mungkin tidak muncul ya karena semua informasi kan tertutup. Tidak seperti sekarang. Sekarang semua orang bisa nge-YouTube kan? Iya. Semua orang bisa podcast. Semua informasi terbuka, semuanya kan telanjang hari ini. Iya. Maka semua orang bisa melihat. Dulu tidak ada tersembunyi. Ngomong kayak gini aja dulu nggak boleh kan itu. Kalau ngomong pagi sore udah hilang kan itu. Itu dulu reformasi gitu kan sebelum waktu Orde Baru kan itu. Makanya setelah reformasi keran demokrasi dibuka, maka semuanya harus terbuka. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Karena masyarakat yang akan menikmati akibat dari demokrasi, masyarakat harus terlibat. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Bagaimana masyarakat terlibat dalam tahapan-tahapan sistem. Nanti kan kita mau pemilu ini 2024. 2024 ya. Nah, mulai dari sekarang masyarakat sudah terlibat. Terlibatnya mau hal yang sederhana. Nama saya sudah ada enggak di DPT? Itu kan bagian dari partisipasi juga. Tetangga saya sudah ada enggak? Nah, itu kan bagian dari mulai dari hal yang kecil itu. Tapi dilihat dari keadaan sosial masyarakat, kalau umpamanya sering ditanya Maya, Mbak Alo tuh, awak kamu mode iko juga, bagaimana? Nah, itu yang harus dimunculkan kesadaran tadi itu. Nah, kesadaran itu tidak hanya tugas Bawaslu. Kalau Bawaslu juga ikut menyadarkan, mana tugas pengawasannya hilang lagi kan. Jadi tugasnya banyak. Ada tugas KPU, ada tugas perguruan tinggi, ada tugas ormas, ada tugas macam-macam. Semuanya punya tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran orang.
Jadi ketika pemilu jangan dibayangkan tugas itu tugas KPU dan Bawaslu, tidak, salah itu. Nah itu. Tugas Oke ya? tugas perguruan tinggi juga. Oke guys, jangan ditumpukan semuanya pada KPU dan Bawaslu. Ya. Ini adalah alek kita bersama. Alek bersama, kalau perusahaan kesadaran ya. Kesadaran ya. Tapi kalau nanti ada yang curang ke Bawaslu nak mengawas, Bawaslu yang salah. Kan gitu. Nah, itu. Jadi ada kerjanya. Jadi ada bagian-bagiannya untuk persoalan kesadaran. Partai politik juga bertanggung jawab. Nah itu dia. Nah, karena tugas partai politik itu kan memberikan pendidikan politik. Iya. Nah, kalau orang tidak punya pendidikan dan pemahaman terhadap politik, mana mau dia tergerak secara spontanitas untuk datang ke TPS. Dia tidak menganggap bahwa pemilu itu adalah jalan untuk memenuhi haknya. Oke. Nah, ya, karena negara kan punya kewajiban terhadap kita. Nah, kita kan menyerahkan mandat kita. Nah, kedaulatan yang kita punya, kita serahkan kepada kelompok orang, kelompok atau orang, dan nanti orang itulah yang mengelola hajat kita. Oh iya. Tentang pendidikan, tentang pembangunan. Nah, kita kan menyerahkan daulat itu kepada kalau anggota legislatif, kalau kepala daerah. Berarti kita menyerahkan mana? Kalau kita tidak ikut, berarti kita kan tidak punya, ya kalau bahasa anunya, gimana orang kita mau menuntut kita dulu tidak memilih? Oh iya. Nah, gitu kan. Tapi jadi ketika intinya kita jangan sampai kita jual murah, harga diri kita, kedaulatan kita sebagai rakyat. Jangan dijual murah. Jangan jual murah. Apalagi tidak datang ke TPS. Oh iya. Nah, itu kan. Karena itu bagian dari secara simbolik menyerahkan kedaulatan. Itu maksudnya. Jadi kan itu pemilu itu kan juga begini loh. Ruang bagi masyarakat mengevaluasi pemimpinnya yang sebelumnya. Oke. Contohnya saya bupati contohnya. Kalau saya baik pasti akan dipilih lagi kan. Oh, iya. Kalau saya jelek besok saya tidak dicoblos lagi. Tapi tetap ada batasannya. Ya pasti. Makanya pemilu itu adalah forum ruang evaluasi masyarakat terhadap pemimpinnya. Oke. Gitu. Jadi guys, pemilu itu penting. Penting sekali. Penting sekali. Ya. Dan kita harus senantiasa untuk merawatnya dan mengawasinya secara bersama-sama. Apalagi kita sudah investasi sekian ratus triliun. Oh iya. Ya, itu. Itu pemilu kemarin berapa triliun itu? Berapa triliun? Ya, nah, apalagi 2024 yang serentak ini. Itu duitnya triliunan bukan miliaran lagi hitungnya. Nah, itu jangan sampai sia-sia. Kita memilih orang yang salah. Kalau kita memilih dua yang salah, kita rugi dua. Satu, memilih orang salah, yang kedua duit kita habis. Ya, karena kita bayar pajak kan? Iya. Pembiayaan pemilu itu diambil dari salah satunya dari pajak yang kita bayar kan gitu. Oh iya. Berarti kan kita dua kali rugi kalau kita tidak memilih orang yang tepat. Satu, kita memilih orang salah, yang kedua sudah salah, uang kita habis. Oh kita habis. Nah, oleh sebab itu jadilah pemilihan cerdas. Anak muda harus pemilihan cerdas. Kenapa? Karena besok itu dengan bonus demografi hari ini, 10 tahun akan datang itulah generasi milenial ini yang menguasai panggung politik. Tapi apakah 10 tahun ke depan sistem pemilunya akan seperti ini juga atau kita akan sistem pemilu pasti terjadi dinamika, perdebatan. Mana semua bangsa apapun akan mencari sesuatu yang membuat pemilu itu bisa nyaman, damai kan gitu ya. Nah, ini pasti akan terjadi dinamika perubahan. Selama itu positif perubahannya, saya pikir tidak masalah. Yang masalah itu adalah perubahan sistem pemilu itu karena kepentingan partai tertentu. Itu yang ada boleh. Nah, ya, kelompok tertentu itu yang harus dijaga. Tapi atas nama kepentingan masyarakat harus kita dorong. Jangan masuk pada wilayah permainan partai politik tertentu. Oke. Gitu. Tapi kita tetap bebas untuk memilih. Bebas memilih. Nah, sesuai menunya apa aja. Menunya apa? Kalau partai itu menunya bagus atau kepala daerah itu menu bagus, itu yang dipilih. Saya pikir anak muda akan lebih cerdas untuk itu. Karena anak muda menguasai teknologi. Teknologi itu tanpa batas, tanpa ada sekat. Semua kita bisa mengakses. Informasi si A, rekam jejak digitalnya ada. Kita bisa akses. Saya pikir pemilih milenial muda hari ini punya banyak ruang untuk mengkonfirmasi setiap apapun kejadian. Setiap apapun orangnya. Selagi orang itu masuk ke wilayah publik, dia tak akan terrecord dengan baik itu. Nah, jejak digital tidak akan bisa dibohongi. Salah satunya anak muda menurut saya, kalau ingin mencari pemimpin yang baik, kita explore jejak digital orang ini baik atau tidak. Nah, itu. Di saat itulah pengawasan kita penting sekali. Iya, makanya masyarakat diminta partisipatif, proaktif. Tidak jadi anggota pengawas dulu baru mengawasi, jangan gitu. Nah, gitu kan. Jangan jadi saya jadi pengawas baru jadi mengawasi, tidak. Iya. Sebagai orang biasa saja tanpa ada embel-embel kita ikut mengawasi. Minimal mengawasi lingkungan. Mengawasi TPS di sekitar kita, mengawasi pemilih di sekitar kita.
Iya, tapi juga ada juga loh Bang kalau untuk masalah hukum ya Bang ya. Ya. Hukum di masyarakat ini. Terkadang ya mereka ada keraguan tersendiri Bang. Oh ya. Itu ikut serta. Kadang ya terjadi pembiaran. Ada di depan matanya, alah nggak usah lah ikut-ikut. Memang itu problem kita hari ini. Satu, bicara tentang kesadaran ketika terjadi pelanggaran. Iya itu. Karena memang ada problemnya begini. Secara aturan itu kan rumit. Contohnya begini, saya yang disogok dan menyogok Ya. itu kena. Nah itu. Itu problem. Makanya masyarakat membiarkan saja kan. Iya. Yang kedua itu. Kemudian yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika saya mengadukan sesuatu, prosedurnya lama, birokrasi di BAP dulu, ini dulu. Itu bagi mereka itu sesuatu yang menghabiskan waktu. Nah kita harus berpikir kesadaran masyarakat itu harus berbanding lurus dengan kenyamanan mereka, ketenangan mereka, kan gitu. Ya. Contohnya saya yang paling parah itu kan ini, tidak ada jaminan keamanan. Contohnya saya melihat orang transaksi money politik ini. Saya adukan tapi saya tidak aman. Makanya orang lebih baik diam. Iya. Jadi ada 3 masalah ya sederhana menurut saya. Satu adalah keamanan, kejaminan keamanan bagi yang melaporkan atau terlalu berbilik-biliknya birokrasi pengaduan. Kemudian ada satu lagi. Contohnya orang saya disogok, saya terima uangnya. Nanti saya kadukan. Saya menyogok dan disogok kena juga kan. Nah kadang-kadang situ orang membuat mereka diam. Jadi menurut saya ini perlu dibicarakan lagi pola-pola pemeriksaan kita, pola-pola bagaimana pelindungan terhadap saksi kita. Itu. Atau mungkin disesuaikan dengan zaman sekarang mungkin kita bisa online kan? Ya bisa mungkin kita buka pengaduan online, mungkin kita bikin semacam form pengaduan online kan gitu. Tapi dengan tanggung jawab, tapi rahasia rahasia identitas pribadi aman ya saya pikir mungkin akan lebih menarik. Tapi Bang yakin nggak masih banyak orang yang jujur di Indonesia ini? Indonesia. Syarat-syarat orang jujur, kenapa saya yakin masih banyak orang jujur? Karena Indonesia belum bubar. Kalau Indonesia sudah bubar berarti semuanya sudah tidak jujur lagi itu. Selagi Indonesia ada orang jujur, Indonesia tidak akan pernah bubar. Nah Indonesia pada hari masih eksis kan, berarti masih banyak orang jujur. Nah mencari orang jujur itu yang tugas kita yang paling berat hari ini. Iya. Ya, itu. Karena seperti yang dibilang oleh Bung Hatta ini, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Oh iya. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tapi namun tidak jujur, itu susah. Susah diperbaiki. Itu sangat sulit sekali. Jadi kalau yang lain itu faktornya di luar. Kalau jujur di dalam. Hubungan kita dengan nilai, hubungan kita dengan Tuhan. Bisa jadi kejujuran itu adalah dorongan dari agama, dorongan dari budaya kita dan sebagainya. Nah ini Bang, bicara tentang agama ini. Masyarakat kita kan masyarakat yang benar-benar berketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat yang sangat spiritual. Pada prinsipnya nilai-nilai agama dan nilai kejujuran itu menyatu di dalam tindak tanduk kita terhadap bersih dan integritasnya pemilu ini. Peran agama sendiri terhadap pemilu ini apakah signifikan atau bagaimana pendapatnya bagaimana? Kalau saya berpendapat begini, agama itu memainkan peran penting sebenarnya kalau agama itu dilibatkan atau terlibat dalam proses pemilu ini. Agama itu berperan penting dalam proses pemilu terjadi itu. Baik dalam aspek kejujurannya, bersihnya, integritasnya. Kalau agama menjadi bahagian variabel dalam bekerja atau dalam berpolitik, saya pikir ini akan tidak ada money politik, tidak ada penyalahan karena semuanya jujur kan gitu. Nah, tapi problemnya di sebagian kita dan saya sering menyampaikan itu, kita belum menjadikan agama sebagai basis nilai dalam berdemokrasi. Kita belum menjadikan agama sebagai basis nilai dalam berdemokrasi atau berpemilu. Pemilu tidak kita jadikan sebagai sebuah kewajiban agama, tapi baru hanya sebagai kewajiban sebagai warga negara. Tetapi ketika pemilu sudah menjadi kewajiban agama, maka orang akan melakukan itu sesuai seperti dia ibadah lain. Nah itu yang belum mampu kita. Transformasi pemilu menjadi sebuah kewajiban sebagai hak warga negara menjadi kewajiban agama, saya pikir itu pekerjaan yang PR besar menurut saya. PR besar. Kenapa orang tidak datang ke TPS? Ketika kita tidak datang ke TPS merasa kita berdosa, pasti orang akan datang. Nah ini yang belum terjadi menurut saya. Jadi bukan karena tuntutan kayak di Australia kan wajib itu Bang kan? Wajib. Kita lebih menekankan pada penilaian keagamaan bahwa pemilu itu maslahatnya besar. Tapi kemungkinan untuk
mengamalkan itu ada ya Bang? Ada ruang MUI kan sudah mengeluarkan fatwa bahwa golput itu haram. Nah. Ketika golput itu haram, berarti datang ke TPS wajib kan? Oh iya. Nah itu logikanya. Guys. Nah itu. Ini buat kamu semua. Nah itu. Jadi itu yang baru, yang belum. Kita menganggap begini. Kenapa tidak kita pahami dalam diri kita, datang ke TPS contohnya, atau pemilu itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Nah ini yang harus yang gagal kita selama ini. Saya datang ke TPS karena kita memahami ini kewajiban bernegara saja, jangan seperti itu. Harus melampaui itu. Ini kewajiban agama seperti ibadah lain. Oke. Itu kalau untuk MUI sudah jelas ya, Bang ya. Jelas, clear. Begitupun juga dengan fatwa itu keluar tahun 2000 berapa? Saya lupa, di Padang Panjang bahwa mengatakan golput itu adalah haram. Kalau golput haram berarti kan datang ke TPS wajib. Meskipun sebenarnya memilih tidak memilih adalah hak. Hak dalam konteks bernegara. Tetapi dalam agama yang dilihat kan tidak hanya hak dalam mana itu saja. Tetapi ketika kita datang ke TPS, kemaslahatan yang dibangun itu besar. Karena kita akan memilih pemimpin. Kalau pemimpin yang kita pilih salah, atau karena kita tidak datang, terpilihlah orang yang salah, maka mudaratnya lebih besar. Di agama, menolak mudarat itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Itu kayak jadi gitu. Kalau sudah itu transformasi dalam diri kita, saya pikir orang datang ke TPS akan berpahala, maknanya bukan sekedar coblos. Amazing itu. Itu. Jadi berpahalalah orang yang datang ke TPS. Orang datang ke TPS mencoblos. Berdosalah orang yang datang ke TPS. Kecuali ada apalagi ngajak golput. Wah, itu maksudnya. Watakum minkum ummatu yad'u ilal khair itu namanya. Jadi kita umat yang mengajak orang kepada kebaikan. Makanya saya katakan tadi ke Pak Jaksa, contohnya ada diskusi tadi kan, saya katakan ke Pak Jaksa, Pak Polisi, jangan Bapak pahami bahwa Bapak sebagai petugas ketika ada pengaduan, menyidang, polisi mengawal, itu bagian dari kewajiban negara Bapak atau kewajiban dinas Bapak. Salah ya. Bapak harus berpikir bahwa mengawasi pemilu, menjadi pengawas, mengawal pemilu itu adalah jalan Bapak menuju surga. Itu harus ada di kepala. Kalau enggak akan kuat, enggak mengideologis nilai yang ada di diri kita. Jadi kita selama ini, saya bayangkanlah kalau tidak ada Bawaslu dan timnya yang bekerja di sini mengawal, apa yang terjadi? Pasti hancur lebur, chaos pemilu. Ini yang kita selamatkan. Masyarakat yang akan chaos, masyarakat akan konflik. Kita bekerja secara baik, apa tantangannya? Pasti surga tantangannya kan? Tapi kemarin saya pernah lihat itu loh Bang. Lihat meme di Facebook dulu ya, mungkin tahun 2004-2009. Bahkan salah satu kampung tuh di sini terima money politik. Dan itu terang benderang gitu. Terang benderang. Karena itu makanya ketika tujuan kita baik, karena pemilu itu memilih pimpinan baik, maka kalau dalam konteks agama caranya juga harus baik. Menjadi benar dengan cara benar. Bukan jadi benar dengan cara yang tidak benar. Menjadi benar itu harus dengan cara yang benar. Kalau begitu itu langsung pesannya menusuk kepada calon-calon pemimpin yang nantinya di 2024. Maka money politik itu haram hukumnya. Ya bahkan di agama itu dianggap menyogok dan sogok itu masuk neraka. Al-rasi al-murtasi finnar, jelas clear itu. Clear. Penyogok dan disogok finnar kan itu. Guys. Ini perlu dipahami ya. Untuk sobat-sobat muda kita. Enggak hanya muda dan tua ya, Pak. Kalau perusahaan dosa tidak ada levelnya. Tapi money politik itu enggak cuman uang kan, Bang? Ya banyak model. Ini tergantung niatnya kan. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya mau ubah pendapat orang, itu jelas money politik. Kalau umpamanya kayak mama ngasih belanja ke keponakan. Nah makanya kita juga harus memahami kulturnya. Contohnya kulturnya. Di daerah itu kan kalau mengunjungi sesuatu kan bawa oleh-oleh, jalan bawa buah tangan, kan itu ya. Mungkin buah tangan maknanya sederhana. Macam Barat, hal yang demikian itu gentar-gentar gitu. Makanya kita harus berpikir dulu. Barat, Amerika itu sudah berdemokrasi lebih dari 100 tahun. Makanya hal-hal yang seperti itu, gambar, perkataan yang sentimen sebenarnya bagi mereka biasa saja. Tapi bagi kita yang baru berdemokrasi 20 tahun ini sejak 98 ini, hal itu kan harus dihindari. Baik black campaign atau negatif campaign.
Karena apa? Karena memang bagi kita mungkin kulturnya berbeda dengan kultur barat. Mungkin barat yang sungguh liberal, terbuka. Jadi sentimen-sentimen kritik-kritik seperti itu ya tidak jadi persoalan. Iya, karena kan kalau dilihat makin ke sini kayaknya masyarakat kita makin sensitif. Sensitif, makanya karena kita masih sensitif itu hal yang negatif campaign itu tidak boleh. Meskipun negatif campaign itu kan sesuatu yang faktual tuh. Iya. Ya kalau gemuk ya bilang gemuk Iya. kan itu. Tapi itu yang kita eksploitasi. Itu yang negatif campaign kan itu. Iya. Nah, kalau black campaign hoax yang kita sebarkan, anggaplah seperti itu. Maka bagi orang, contohnya sendiri nih, bagi orang Barat, Eropa, mengolok-olokkan agamanya sendiri biasa. Iya. Ya, saya mohon maaf ya, ada agama tertentu lah Iya. yang Tuhannya dibikin kartun macam-macam. Tapi di agama Islam tidak bisa. Iya. Nah itu aja kan susah. Kalau ada orang yang contohnya si A berdasar agama tertentu, Ah. nanti diolok-olokkan bagi yang tersentuh. Yang Jadi lain. bisa jadi melebar dong ya. Melebar. Makanya kita masih membatasi. Karena apa? Kita masih belum terbiasa dengan tradisi itu. Atau kita tidak punya tradisi itu. Atau kita belum punya tradisi itu. Ini kan sepertinya. ya ini kan masyarakat akan berubah. Oh iya. Masyarakat akan berubah, masyarakat akan terbuka, masyarakat akan mungkin fair. Mangal ini kritik-kritik lah, enggak ada berubah ya udah. Sentimen-sentimen rasis tidak akan muncul kan gitu. Masyarakat yang terbuka yang seperti itu. Kalau masyarakat terbuka, dia akan melihat berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan labeling yang ada di dalam dirinya. Oke. Oh saya memilih dia karena sekampuang, itu salah. Saya memilih dia karena visinya baik, misinya bagus kan gitu. Yang kita harapkan demikian, Wak, ya. Demikian bukan berdasarkan label yang sudah melekat pada diri kita, baik jenis kelamin, baik manga lo bupati itu padusi kan dia udah kuat itulah lah seksis cara berpikir rasis kan. Ya, padahal dia pemilu kehilangan makna tanpa partisipasi perempuan. Makanya partisipasi itu bisa jadi pemilih atau dia menjadi peserta kan gitu. Itu menurut saya yang penting ya. Nah, masyarakat Indonesia atau masyarakat kita itu masih proses belajar, pematangan. Jadi besok itu kan ada euforia. Jadi fase reformasi itu ada euforia, atau euforia kebebasan ngomong apapun. Nanti ada fase konsolidasi. Iya. Nah ini yang kita terasa sekali bang, iya. euforia. Saya pernah dulu punya om, iya. itu sampai waktu pas euforianya itu jalan-jalannya itu penuh dengan baliho. Itu. Sehingga tertutuplah plang balik arah dilarang. Ya itu. Itu. Sehingga saya balik lagi putar ditilang polisi. Itu. Kita anggap saja itu euforia pada saat itu. Jadi euforia itu biasa saja. Jadi dalam perubahan masyarakat itu ketika dari otoriter ke demokratis pasti muncul euforia. Euforia dulu. Orang ingin bebas ngomong apa, bicara apa, macam-macam. Itu euforia namanya. Nah nanti pada fasenya masuknya pada tahap konsolidasi. Orang sudah bicara hal substansi lagi, euforia sudah mulai. Gitu kan. Baru orang berpikir substansi lagi. Nah, itu fase. Indonesia hari ini baru masuk pada tahap konsolidasi. Makanya biasa aja, dinamika itu biasa saja. Waduh, ini sebuah kuliah yang sangat berharga sekali ini, itu. Jadi perubahan itu sama lah kita. Filosofi Tiak Tarambau tahu? Apa tuh? Tarambau takajui lari ya. Nantinya kan akan beriringin lagi. Itu kan dia kan jalan lagi. Takajui itu baseraknya kan. Nah itu yang euforia. Nah ketika dia sudah nyaman lagi dia akan jalan lurus lagi. Nah demokrasi juga seperti itu. Ketika kita di kerangkeng selama ini oleh Orde Baru, kemudian kita lepas keran itu, muncratlah mana-mana. Nanti dalam masanya dia akan terkonsolidasi dengan baik. Itu aja. Nah kita masuk pada fase itu sekarang. Tapi tetap yang dikejar itu adalah pemilu yang sesuai dengan azasnya itu. Azasnya. Yaitu jujur dan adil. Terbuka kan itu. Ya kan itu kan baru jadi pedoman. Jadi pedoman bagi kita seperti itu. Oke. Aduh, sebuah kuliah yang sangat berharga sekali ini dari Bang Taufik. Dan banyak kesimpulan yang bisa kita ambil ini. Bahwasanya pemilu itu sungguh pekerjaan yang luhur, baik dari penyelenggara bahkan pemilihnya. Jadi kalau semisalnya kita datang ke TPS itu sudah mewujudkan diri untuk berpartisipasi kepada negara, dan itu juga merupakan suatu ibadah tersendiri. Jadi kalau teman-teman sekalian ini mau pesan pertanyaan
atau apapun itu, silahkan nanti komen di bawah. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Bang, Ya. harapannya 2024 bagaimana, Bang? Begini, pemilu 2024 besok itu adalah pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kita kan ada pemilu yang sebelum pandemi, masa pandemi. Ini besok ini beda lagi modelnya. Maka yang perlu diperkuat itu kan secara internal SOTK-nya. Nah kemudian masyarakat. Nah mudah-mudahan masyarakat selama ini sudah terdidik dengan dinamika dan perubahan-perubahan model kepemiluan itu. Saya pikir masyarakat sudah bisa menyesuaikan diri. Yang diharapkan begitu. Nah untuk pemilu besok itu karena dalam 1 tahun itu kita sibuk berpemilu, maka yang penting stabilitas tentu dijaga. Stabilitas ya? Ya emosi masyarakat harus dijaga kan gitu ya. Kemudian kita memang berharap kepada para orang-orang baik dan jujur itu harus mengambil peran. Oke. Jangan peran itu diambil oleh orang yang tidak jujur dan tidak punya integritas. Oke, itu kesimpulannya. Ya. Wahai orang-orang yang jujur, Ya. ambillah peran. Ya. Baik itu sebagai pengawas, pemilih yang partisipatif. Nah, atau sebagai peserta atau menjadi politisi. Oh iya. Ya, karena memang harus diisi. Harus diisi, Maya. Kalau Bawaslu-nya bagus tapi politisinya jelek sama juga tidak. Wow. Tapi kalau politisinya jelek, politisinya bagus, Bawaslu-nya jelek juga tidak. Maka kita berharap, kita himbau semua orang baik, orang jujur, orang punya integritas untuk berpartisipasi dalam pemilu dalam bentuk apapun lah. Dan mengawasinya juga. Mengawasi itu penting. Mengawasi itu penting. Nah, itu. Jadi pemilu indah hanya mencoblos saja. Tapi Mengawasi iyo juga. Mengawasi hijau tentu dengan cara yang berbeda-beda. Sesuai dengan peran kita masing-masing. Oke. Oke. Perhaps you don't care about politics, but politics always care about you. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye.